bersama saya Ika dan Pak Nun juga Bu Win dalam topik pencari kerja. Nah ini seru nih, tayangan hari ini seru sekali. Tadi sebelum iklan kita bicara bagaimana sih kebutuhannya perusahaan sebenarnya. Nah sebelum masuk ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu tentang definisi kebutuhan perusahaan. Nah sebetulnya apa sih definisinya Pak? Misalnya ada gini, kata-kata gini, dibutuhkan minimal pengalaman 2 tahun. Otomatis kan sebagai newbie akan atau pelamar pekerja baru yang fresh graduate langsung mundur nih, nggak berani nih. Saya nggak ada pengalaman nih, padahal saya ingin masuk ke situ. Ya. Oke, baik Mbak Ika. Jadi banyak memang perusahaan memang kalau tadi pertanyaan singkatnya, perusahaan itu mencari yang seperti apa? Ya. Mencari yang mau bekerja. Sebenarnya itu saja. Sebenarnya gitu. Jadi gini, makanya kalau banyak HRD yang saya tanya, kenapa mereka tidak menerima pelamar ini kemarin itu gini. Waktu salah satu perusahaan teman saya itu lagi ada proses rekrutmen, saya ada di sana. Bukankah yang lamar itu cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu? Kenapa nggak diambil? Bodinya juga performanya bagus. Nah, kami tidak hanya tertarik karena mereka cantik, karena mereka itu hanya lulusan dari perguruan tinggi terkenal, bahkan mungkin negeri IPK-nya tinggi. Ya? Iya betul. Saya wawancara kemarin di mana Bu? BSD ya, Bumi Serpong Damai, dengan berbagai HRD, ada banyak, ada hampir 50 HRD di sana. Saya beri wawancara. Jawabnya, saya tidak hanya skill saja. Skill kami tetap butuh ya, orang skill, tetapi skill ketika mereka punya dasar skill di tempat kami, kita beri kesempatan untuk training 3 bulan sudah bisa ngikuti. Tapi kalau sudah mental kerja, berat saya yang merubahnya. Karakter mereka susah kami merubahnya. Ada gitu yang memang karakter kalau ngomongin kerja, mohon maaf, ada yang loyalitas. Ya. Ada yang jam 8 jam pulang selesai. 8.05 ya. Masuk jam 2 menit jangan kan 2 menit aja mah pulang udah. Nah, ini perusahaan apakah yang seperti itu yang dicari? Yang loyalitas. Perusahaan sebenarnya tidak mencari yang loyalitas. Lebih mencari yang punya dedikasi. Dedikasi itu orang yang berorientasi pada hasil akhir gitu ya. Jadi banyak orang-orang tertentu yang mempunyai dedikasi tinggi, ketika jam istirahat, ayo istirahat, bentar, ini tanggung ini tinggal sedikit saya. Gitu. Meskipun malam, karena pekerjaan ini belum selesai, dia punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau seorang marketing sama, kenapa kamu nggak pulang? Iya, target saya belum selesai, sampai malam pun saya kejar. Itu udah punya dedikasi. Apakah dedikasi ini hampir sama dengan multi talenta? Ini harus tipis-tipis nih, karena kalau ngomongin multi talenta, biasanya kadang mohon maaf, satu perusahaan mau memotong anggarannya perusahaan dengan sama marketing dan PR. Multitasking. Oh beda lagi ya. Beda lagi. Itu multitasking. Oke. Apakah ini sama dengan dedikasi ini? Beda. Dedikasi itu lebih sebuah orang yang berorientasi pada hasil akhir ya, pada tanggung jawab. Kebanyakan karyawan, ini nggak semuanya ya, itu lebih berorientasi pada waktu. Yang penting saya masuk jam 8, pulang jam 5, tengah-tengahnya 0. Bisa jadi 8.05, akhirnya masuk jam 8, pulang jam 5, tengahnya 0. Tengahnya main game. Tapi kalau orang yang punya dedikasi, begitu masuk, apa yang hari ini harus saya kerjakan, dan apa target yang harus saya selesaikan. Planning, target, mungkin gitu ya. Betul. Orang yang punya dedikasi itu mempunyai kemampuan untuk merasakan perusahaan ini ingin tumbuh, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, yang penting demi gaji. Tetapi kalau dedikasi, bagaimana saya mampu membantu mengembangkan perusahaan, ikut mencintai perusahaan. Itu yang dicari. Nah, kategori ikut mencintai perusahaan ini dari awal first look-nya kok bisa sudah dilihat itu dari mananya? Itu yang pertanyaan yang seru nih. Saya ada Bu Win ini. Bu Win monggo. Jadi gini Mbak, kemarin saya ngobrol sama banyak HR gitu ya. Jadi berapa menit sih Bapak dan Ibu bisa menentukan seorang karyawan untuk bisa direkrut? Ternyata Mbak Ika, jawaban itu sangat mencengangkan ya. Mereka tidak butuh waktu lama. Dari 3 sampai 5 menit saja, mereka sudah bisa mencari kandidat yang akan lanjut ke step berikutnya. Walaupun 3 sampai 5 menit. Pertanyaan cuma begini, nama siapa, rumah di mana? Betul.
Coba ceritakan tentang diri Anda gitu ya. Coba ceritakan diri Anda, skill apa yang Anda punya, sudah selesai. Itu 3-5 menit sudah mencakup betul. dari dedikasi tadi yang dicari perusahaan. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Jangan sepelekan dengan pertanyaan HRD tentang nama kamu siapa, alamat kamu di mana, urusan apa. Maka dari situ ketika menjawab itu kan bagaimana anak menjawab dengan sigap. Betul. Ya, contoh misalnya Mbak Ika, saya tanya namanya siapa. Nah, kalau sudah nah ini berarti udah kata-kata fatis. Itu salah satu membuat mereka slow motion, slow respon untuk menanggapi sesuatu. Ya, mata ke atas, lirik kanan kiri gitu ya, lirik kanan kiri. Terus kecuali kalau saya hari ini ngelirik Mbak Ika sama beda lagi ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Makanya ketika mereka sudah bisa menentukan ini adalah orang yang tepat, maka akan ada step selanjutnya, itu baru di skill. Jadi karakter itu di depan sudah kelihatan. Saya baru tahu nih. Kadang ada, mohon maaf Bu, saya skip. Perusahaan yang begini HRD-nya. Nama, kita ketemu lagi nanti. Betul. Banyak itu. Seperti itu. Berarti sudah cut di situ. Iya. Secara nggak langsung. Iya. In 100%, 100% cut. Iya, jadi bisa jadi tolak ukur ya, bisa jadi barometer ketika si A di interview hanya 1 menit 2 menit, tapi besok ada satu orang yang di interview 10 menit, berarti ada yang menarik nih. Skill itu biasanya sudah tampak di lamaran kerja atau kurikulum vitae-nya biasanya sudah dimunculkan. Coba diujikan biasanya belakangan. Setelah mereka dilihat karakternya, sebenarnya orang ini kerjanya sungguh-sungguh atau hanya coba-coba? Jangan-jangan dinyali nih. Yang paling banyak begitu anak-anak muda itu diberi kesempatan kerja, tujuan kamu ke sini bekerja untuk apa? Ingin membantu orang tua. Biasanya gitu jawabannya memang begitu. Ingin segera beli HP, beli motor, beli mobil. Terus perusahaan apa yang memikirkan tentang perusahaan kita? Pertanyaan. Jawabannya hati-hati. Makanya ketika tadi yang disampaikan sama Pak Nun, bahwa perusahaan ada mencari orang yang mempunyai dedikasi gitu ya, mencari seorang pekerja yang mendedikasikan gitu ya, mendedikasikan tenaga, pikirannya, terus kemudian semangat untuk bisa membangun bersama perusahaan tersebut, maka dia itu adalah jawaban ya, itu salah satu contoh jawaban best answer. Berarti adakah mungkin tips khusus menjawab jebakan Batman ini? Ada. Nanti pasti akan kita berikan di Aula Akademi. Kayaknya ini Mbak sedikit ya, saya bocorin. Aula Akademi itu sebuah klinik untuk pengembangan SDM yang dikembangkan oleh DPWNU Jawa Timur ya Mbak ya. Kami berharap teman-teman di luar sana yang hari ini sudah mau lulus, apakah itu SMK, SMA atau S1, termasuk yang dari diploma, yang Poltek, bahkan yang hari ini masih kesana kemari mencari kerja belum dapat, datanglah ke termasuk yang resign tadi Bu. Datanglah ke mana Bu? Aula Akademi. Bagaimana Aula Akademi? Nanti saja kita berikan. Yang jelas pekerjaan itu mencari pekerjaan nggak cuman datang kasih lamaran, selesai ya, tapi tetap ikhtiar dengan ikhtiar sungguh-sungguh, menjawab pertanyaan yang benar, mungkin begitu ya Bu ya. Apalagi di era sekarang ngomongin pandemi, banyak perusahaan yang tutup, otomatis kesempatan itu agak sedikit berkurang dan semakin mengecil begitu ya. Tapi tiap bulan, tiap tahun mohon maaf ada saja yang lulus ya Bu, apalagi tahun ini. Kemudian ada fresh graduate, kemudian ada yang sudah pernah resign pengen coba yang lain. Sisa lulusan kemarin yang belum terserah. Gitu ya. Dan satu lagi Mbak Ika, yang agak menakutkan ya, untuk yang lulusan sekarang kan disebut dengan lulusan corona. Gitu lulusan COVID ini ya, lulusan COVID itu nanti ada perusahaan pasti akan melihat kamu lulus tahun berapa. Nah, jadi wacana ya Bu. Lulusan tahun 2000 nih atau 2001. Jangan sampai ketika 2021 ini jadi sesuatu yang kayak nightmare ya. Jadi kayak mimpi buruk. Kamu sekolah virtual nih kayaknya. Kamu sekolah virtual nih. Kayaknya ilmunya nggak masuk. Apalagi waktu itu kamu sambil tidur. Kamu jangan-jangan Zoom-nya kamera dimatikan. Iya betul. Nah, bagaimanakah jawabannya setelah tayangan iklan berikut ini? Kamera dimatikan. Unmute nih. Makin bingung kan lo? Makin